Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ustadz Amirullah MUDMA yang sudah hadir pada hari ini. Jadi, di sini kami akan menjelaskan terkait doktrin kepercayaan dalam Islam dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Jadi, mata kuliah Metodologi Studi Islam ini dosen pengampunya adalah Ustadz Amirullah MUDMA. Dan juga untuk pemateri kita pada hari ini yaitu dari kelompok 2 yang terdiri dari Bese Hawa dan juga Serli Veronica. Jadi, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama terkait pengertian doktrin dan juga Islam sebagai doktrin yang akan dijelaskan oleh Saudari Bese Hawa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian doktrin dan Islam sebagai doktrin, saya sedikit mengulas mengenai latar belakang doktrin kepercayaan dalam Islam. Agama Islam merupakan agama yang komprehensif dan berkaitan dengan berbagai macam ilmu yang mengatur urusan manusia secara terperinci. Jadi yang seperti yang kita tahu bahwa hal-hal terkecil dalam Islam, hal-hal terkecil dalam keseharian kita juga diatur dalam Islam. Seperti doa keluar dan masuk WC, adab-adab makan, dan adab-adab dalam tidur, dan lain-lain. Jadi, Islam akan lebih bermakna dalam kehidupan bagi pemeluknya jika ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, antara lain ekonomi, ilmu sosial, budaya, politik, pendidikan, psikologi, teknologi, hukum, sejarah, serta mengandung pesan yang bermuara pada agama Islam, dari urusan yang membutuhkan logika sampai urusan yang membutuhkan hati. Setidaknya, ada 2 doktrin yang harus ada dalam agama Islam, yaitu doktrin kebenaran dan doktrin keberagaman. Doktrin kebenaran berkaitan dengan keyakinan terhadap Islam adalah agama yang suci dan memiliki kebenaran yang mutlak jika dibanding dengan agama yang lain. Selain memiliki doktrin kebenaran mutlak, Islam sebagai agama sempurna dan paripurna juga memiliki doktrin keberagaman, yaitu Islam mengajarkan keanekaragaman yang ada di dunia. Selanjutnya, pengertian doktrin. Doktrin berasal dari bahasa Inggris yang berarti ajaran, norma, atau pendirian suatu agama yang sifatnya absolut. Jadi sifat absolut ini tidak boleh diganggu-gugat. Jadi dari penjelasan tersebut dapat diuraikan bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran atau pendirian suatu agama atau aliran atau segolongan ahli yang tersusun dalam sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Islam sebagai doktrin. Islam merupakan agama yang sangat multidimensi yang dapat dikaji dari berbagai aspek, baik tujuan budaya sosial maupun dari aspek doktrin. Agama Islam apabila ditelaah dari aspek doktrin, maka akan muncul ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Ada 3 trilogi ajaran ilahi atau yang biasa disebut sebagai 3 landasan akidah yang tercantum dalam kitab Ushul Tsalatshah. Yang pertama, iman. Iman berasal dari bentuk masdar dari kata amana yu'minu imanan yang berarti kepercayaan. Kata iman juga diartikan sebagai at-tasdiqu atau pembenaran. Dan pembenaran ini mempunyai tempat khusus yaitu di dalam hati. Sedangkan secara istilah, mendefinisikan iman tidak terlepas dari pengertian iman yang dijelaskan oleh Rasulullah, yakni iman adalah pembenaran dan keyakinan terhadap adanya Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya,
para rasulnya, dan hari akhir, dan percaya takdirnya yang baik maupun yang buruk. Jadi, iman yang sempurna adalah apabila diucapkan dengan lidah, dibenarkan dalam hati, dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Iman ini dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Terkait dengan iman yang saya jelaskan tadi, sudah termasuk di dalamnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah dengan pengakuan-pengakuan yang berhubungan dengannya, yang seperti sifat-sifat Allah, malaikat-malaikat Allah, para nabi dan rasul Allah, hari kiamat, surga dan neraka. Hal tersebut merupakan refleksi dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam. Islam memiliki pengertian yaitu ketundukan, kepasrahan, ketaatan dalam menyembah kepada Allah. Jadi seseorang menyembah kepada Allah berlepas dari kesyirikan, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkannya seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain-lain, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bisa juga disebut sebagai keselamatan. Yang terakhir, ihsan. Ihsan adalah lawan dari kata isa'ah yang berarti berbuat buruk. Maksudnya adalah berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Sedangkan secara istilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, Allah akan melihatmu. Jadi tiga teologi tersebut tidak dapat dipisahkan. Karena jika seseorang dikatakan sebagai muslim apabila mampu menyatukan tiga dimensi tersebut, yaitu iman, ihsan, dan ihsan. Pada perkembangan yaitu kerangka dasar Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai Islam sebagai doktrin akan dijelaskan oleh Shirley Veronica. Baik, selanjutnya, jadi saya di sini akan membahas terkait doktrin kepercayaan Islam atau dasar kepercayaan Islam. Jadi untuk di slide ini itu bisa dilihat teman-temannya, di sini ada gambar terkait rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan juga yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi di sini kita sambil mengingat ya apa itu rukun iman dan juga apa saja hal-hal yang mendetail terkait rukun iman seperti itu. Nah, jadi lanjut ya ke slide selanjutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait rukun iman yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada Allah ini merupakan suatu rukun iman yang paling utama yang harus dimiliki oleh umat Islam. Jadi iman kepada Allah ini menandakan bahwa kita ini percaya akan adanya Tuhan. Kita percaya bahwa kita tidak sempurna. Kita percaya bahwa ada zat yang lebih sempurna, ada zat yang mengawasi kita, ada zat yang menciptakan kita, ada zat yang memberikan kita segalanya, memberikan kita rezeki dan lain sebagainya. Jadi Allah ini mempunyai sifat-sifatnya itu ada dalam Asmaul Husna. Kalau misalnya kita hafalkan Asmaul Husna, kita akan tahu bahwa Allah ini gak tidur, Allah ini tidak beranak, Allah ini satu, Allah ini zat yang maha mengetahui, Allah ini zat yang maha besar, Allah ini zat yang maha raja, Allah ini zat yang maha bijaksana. Jadi Allah ini sangat sempurna, bahkan Allah ini tidak pernah salah. Nah, jadi seluruh alam semesta ini itu diciptakan oleh Allah. Dan jika kita tidak percaya bahwa tidak adanya Tuhan, itu berarti kita sombong, karena kita menganggap bahwa dunia ini memang ada karena
adanya hal-hal yang misalnya kita udah pelajari di sains, padahal itu semua terjadi atas kehendak Allah. Itu secara keyakinan kita dalam Islam kan. Nah, namun sebagai seorang Islam kita harus meyakini itu, bahwa itu memang diciptakan oleh Allah, alam semesta diciptakan oleh Allah, dan juga Allah ini tidak beranak, Allah ini tidak berjenis kelamin, Allah ini tidak menikah, tidak kawin, Allah ini enggak menyerupai manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati, dan lain sebagainya. Allah ini zat yang satu, Allah ini zat yang esa, Allah ini zat yang maha besar, Allah ini yang menciptakan segalanya. Jadi kita harus beriman kepada Allah. Nah, itu rukun iman yang pertama, karena itu benar-benar penting. Karena jika kita udah beriman kepada Allah, kita akan beriman kepada malaikat, rasul, kitab-kitab Allah, hari akhir dan juga qada dan qadar. Nah, baik, itu untuk rukun iman yang pertama. Lalu rukun iman yang kedua itu ada beriman kepada malaikat Allah. Nah, jadi kita udah pelajari ya dari SD, SMP maupun SMA itu kita dikasih tahu bahwa malaikat ini diciptakan dari cahaya. Lalu tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah perintahkan maka malaikat akan melaksanakan itu dengan cepat. Malaikat ini tidak punya nafsu. Jadi malaikat ini taat, sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga malaikat ini memiliki tugas-tugas terkhusus yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jumlah malaikat ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita nggak tahu bagaimana bentuknya dari para malaikat gitu karena cahaya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, rukun iman yang ketiga itu ada beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah ini juga wajib. Kita tidak hanya beriman kepada Al-Quran saja, tapi juga beriman kepada kitab Zabur, kitab Taurat, dan juga kitab Injil. Nah, jadi kitab Taurat, Injil, dan juga Zabur itu sebenarnya isinya sama seperti Al-Quran, yaitu mengisahkan Allah, ingin memberitahu kepada para umat manusia bahwa itu esa, Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Namun cara penyampaian dan juga cara penerimaan dari kaum-kaum di setiap kitab itu berbeda. Misalnya dari kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan juga di Nabi Daud itu kan ada satu kaum yang dimana beliau akan menyampaikan kitab tersebut, dan juga cara penyampaiannya berbeda, dan juga cara penerimaannya berbeda gitu. Jadi kita tidak semata-mata bahwa Al-Quran adalah kitab Allah satu-satunya, tidak boleh, karena ada kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, yang sudah diberikan kepada Allah, kepada umat manusia, namun pada saat itu tuh masih belum diterima banyak orang. Nah, lalu maka turunlah Al-Quran sebagai penyempurna ketiga kitab tadi, yaitu sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam zaman sekarang. Nah, seperti itu. Nah, untuk Al-Quran sendiri itu diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai umat Islam kita juga harus percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti itu. Nah, lalu untuk kitab Al-Quran ini kita tidak boleh mengubah, kita tidak boleh melebihkan dan bahkan menafsirkannya sembarangan. Jadi dalam Al-Quran ini kita dalam menafsirkannya itu pasti ada cara-caranya tersendiri supaya tidak keluar dari konteks yang sebenarnya, seperti itu. Jadi tidak ada kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Quran, seperti itu. Nah, lalu ada nih yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah ini juga hukumnya wajib, karena jika kita tidak mengimani Rasul Allah berarti iman kita masih kurang.
Seperti itu. Sama juga halnya jika kita tidak mengimani malaikat, maka rukun iman kita juga masih kurang. Kita belum sepenuhnya menjadi orang Islam gitu, karena kita tidak mempercayai malaikat dan kitab-kitab sebelumnya seperti itu. Nah, jadi Rasul Allah ini mempunyai tugas-tugasnya sendiri. Jadi Rasul Allah ini yang menyampaikan apa yang disampaikan dari Allah, itu disampaikan lagi kepada para umat manusia. Nah, jadi Rasul Allah ini diberikan tugas untuk memberikan kabar bahagia dan bagi orang-orang yang beriman, dan juga kabar buruk bagi orang tidak beriman, seperti itu. Nah, untuk Rasul Allah ini itu sama seperti manusia. Rasul Allah juga pernah berbuat salah, Rasul Allah juga pernah khilaf. Nah, namun Rasul Allah ini diistimewakan gitu. Jadi Rasul itu dimana beliau bersifat amanah, beliau bersifat tabligh, cerdas, lalu bersifat jujur. Jadi Rasul-Rasul Allah ini punya sifat-sifat tersendiri yang harus gitu dari diri seorang Rasul. Jadi perbedaannya dengan diri kita sebagai manusia ini, kita itu hatinya itu kan masih bisa dibilang masih kotor ya, mudah terbawa arus gitu, mudah terbawa omongan-omongan orang gitu, jadi suka ikut-ikutan. Namun kalau Rasul Allah ini beliau itu menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan juga Rasul Allah ini harus bersifat jujur, cerdas, bijaksana. Jadi Rasul Allah ini hatinya itu udah dibersihkan dari segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak hanya mengimani Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Jangan kita anggap bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya Rasul Allah. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita juga harus mengimani dari Nabi Adam dan juga sampai dengan Nabi Muhammad SAW, itu kita harus imani. Nah, juga untuk Rasul Allah atau Nabi Allah itu kurang lebih dari yang saya baca itu ada 124.000. Itu kurang lebihnya ya jumlah Nabi Allah, seperti itu. Nah, lalu yang kelima itu ada beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir di mana ini kita bisa memperingatkan kepada diri kita bahwa kita ini tidak selamanya berada di dunia. Kita ini akan kembali kepada Allah di waktu yang sudah Allah tentukan dan dalam keadaan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti hari akhir ini biasa juga kita sebut dengan hari kiamat ya. Jadi dari hari kiamat ini kita dimana yang kita tahu itu bumi hancur, gunung berlipat-lipat, berterbangan, seperti itu. Nah, di hari akhir ini itu akan menjadi suatu peringatan, sebuah motivasi untuk kita selalu taat, beriman dan kepada Allah gitu. Jadi bukan berarti kita harus takut dengan kematian gitu, tidak, tapi itu sebagai ajang kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak menjerumuskan kita untuk selalu berbuat dosa kepada Allah, seperti itu. Nah, jadi dari hari kiamat ini kita tidak selamanya berada di dunia. Nah, itu beriman hari akhir yang kelima, itu rukun iman yang kelima. Lalu rukun iman yang keenam, yaitu rukun iman yang terakhir, itu ada beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada qada dan qadar itu berarti kita beriman kepada ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi dari lahir, dari masih dalam perut itu Allah itu sudah
memberikan kita rezeki, jodoh, kematian dalam kandungan, seperti itu. Nah, jadi kita harus menerima itu, kita harus berpikir positif terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Jadi entah itu misalnya kita mendapat musibah, maka kita harus bersyukur dan lebih berdoa kepada Allah, bahwa kita yakin bahwa ini adalah ketetapan Allah dan Allah akan membantu kita dalam segala hal yang menimpa kita, seperti itu. Nah, jadi itu untuk rukun iman yang keenam. Jadi sekian untuk pembahasan saya. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dan pembahasan dari saya, Sheryl Veronica, dan juga saudari Bese Hawa terkait doktrin kepercayaan dalam Islam. Jadi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan kami yaitu doktrin merupakan suatu ajaran dalam agama yang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam Islam ada yang dinamakan trilogi, di mana jika salah satu hilang maka akan mengurangi iman seseorang. Lalu ada 6 dasar kepercayaan dalam Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Itulah kesimpulan dari pembahasan-pembahasan kami. Kami lanjut ke slide selanjutnya sebelum penutupan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila dalam penjelasan kami masih ada yang kurang atau ada yang salah informasi. Sebelumnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.